Smart Belief, buku saya yang kedua. Cover yang biru, cover yang pertama. Ketika cetak ulang diganti cover menjadi cover yang orange. Dan tertulis di cover buku saya, Smart Belief, the smart way to achieve your maximum potential. Cara cerdas untuk mencapai potensi maksimal Anda. Setiap biji apel berpotensi menjadi pohon apel yang besar dan berbuah banyak. Tetapi pada kenyataannya tidak semua biji apel berakhir menjadi pohon apel yang besar dan berbuah banyak. Demikian juga dengan manusia. Setiap manusia lahir dengan potensi untuk menjadi orang yang besar, sukses, dan menjadi berkat bagi dunia. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak manusia yang dapat mencapai potensi maksimalnya seperti itu. Apa sebabnya? Apa yang menentukan keberhasilan masa depan seseorang? Hasil penelitian membuktikan bahwa 95% masa depan kita ditentukan oleh cara pikir, keputusan, dan tindakan yang kita ambil. Temukan rahasianya dengan membaca buku Smart Belief. Ini yang tertulis di cover buku saya. Jadi, mengapa saya menulis buku? Karena saya merasa saya orang yang sangat beruntung. Saya punya banyak resources bagus. Saya membaca ratusan buku. Dan tidak hanya buku biasa, terutama Christian anak saya selalu wanti-wanti. Ma, jangan buang waktu. Kalau baca bukunya yang bintang 5 Amazon, penulisnya sudah terjamin. Dan Christian kirim saya banyak buku karena dia sendiri gak telaten baca semuanya. Mama baca, bikin ringkasannya buat saya, katanya. Dari berbagai macam buku ini ternyata disimpulkan masa depan kita ditentukan oleh cara pikir, keputusan, dan tindakan yang kita ambil. Next. Kita sepakat ya bahwa biji apel ini tidak akan menipu. Dia akan menjadi pohon apel yang one day berbuah banyak. Tidak mungkin kalau saya menanam biji apel, keluarnya buah mangga. Dan pohon apel itu daunnya itu sedang-sedang. Jadi kalau kita lihat ada daun yang panjang, kita tahu persis itu daun pisang, bukan daun apel. Dengan cara yang sama, setiap kita ketika lahir baru, kita ditanam benih kerajaan Allah di dalam kita. Apa isinya? Setiap kali saya membawakan, saya selalu mengulang ini. Kekayaan, kemakmuran, kesehatan ilahi, kesembuhan, hikmat, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam roh kita. Dan kita sudah sepakat, biji ini tidak akan pernah menipu. Biji ini akan jadi apel. Biji benih, ya benih kerajaan Allah yang ditanam di dalam setiap kita juga tidak menipu. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik, bukan turun. Nama Tuhan akan disebut atasmu sehingga mereka akan takut kepadamu. Kamu memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan tidak meminta pinjaman. Karakter ini tersimpan di dalam benih di dalam kita. Dan kita sudah sepakat benih ini tidak menipu, tidak mungkin gagal.
Benih apel tidak mungkin berbuah mangga. Demikian juga benih kerajaan Allah di dalam kita tidak mungkin kok buahnya kegagalan. Ingat itu. Kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Berkat Abraham diberikan kepada kita karena kita beriman kepada Yesus. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dan aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan menjadikan namamu masyhur. Dan dengan demikian kamu akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Dan orang yang mengutukmu aku kutuk. Bayangin, kita punya Allah yang sudah menjanjikan hal itu. Dan di dalam kamu semua keluarga di bumi akan diberkati. Perhatikan, keluarga-keluarga di bumi diberkati karena kita. Berarti kita satu level di atas manusia di bumi. Next. Saya tegaskan lagi, 95% kesuksesan kita ditentukan oleh cara pikir, keputusan, dan tindakan kita. Your feet will never take you where your mind has never been. Quote dari Dr. Bill Winston. Kaki kita tidak akan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Artinya, untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang besar, untuk menjadi berkat bagi dunia, kita perlu mengubah cara pikir kita selaras dengan benih yang ditanam di dalam kita. Kembali, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan dalam pelajaran saya yang lalu saya sudah mengutip ayat ini. Perhatikan, satu-satunya kemungkinan kita gagal itu karena kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ini sudah diberi kata jangan, berarti ya jangan dilanggar. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah pola pikirmu agar pola pikir kita sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah, sesuai benih yang sudah ada di dalam setiap roh kita. Ketika kita mengubah pola pikir kita sesuai dengan pola pikir kerajaan Allah, benih kerajaan Allah yang ada di dalam kita akan tumbuh berkembang dengan subur, buahnya banyak. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, kita mengulang pelajaran saya yang lalu. Ketika kita bisa mengetahui kehendak Allah yang baik, kemudian kita pikirkan, kita memutuskan sesuai dengan itu, bertindak sesuai dengan itu, kita akan dapat 30 kali lipat. Seperti panah hijau di lingkaran paling luar. Tetapi kalau kita bisa mengetahui kehendak Allah yang berkenan kepada Allah, maka ketika itu dihidupi, dipraktekkan, kita akan mendapat 60 kali lipat. Panah oranye yang ada di lingkaran lebih dalam. Dan kalau kita bisa mengetahui kehendak Allah yang sempurna, kita pikirkan, kita putuskan, kita bertindak sesuai itu, kita akan dapat 100 kali lipat. Allah kita Allah yang adil, tidak memandang muka. Kalau prinsip ini sukses untuk saya, sukses juga untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kita punya Alkitab yang sama.
kita punya benih kerajaan Allah yang sama di dalam setiap kita. Jadi tergantung kita sendiri. Pilihan ada di tangan Anda. Mau pilih 30, 60 atau 100 kali lipat. Kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, paling sedikit itu dapatnya 30. Tapi kalau serupa dengan dunia ini, 0. Kita hidup sama dengan orang dunia. Next. Jadi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Coba kita lihat, itu sudah kelihatan kingdom wealth, kekayaan kerajaan Allah itu sudah tersedia di dalam kita. Cara dapetinnya, lihat gambar paling kiri, dengan perubahan pola pikir sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Otak kita isinya Alkitab. Kalau begitu, kekayaan kerajaan Allah sudah otomatis. Ketika saya sharing hal ini dengan seorang teman, terus teman ini bilang, Bu Yeni, saya setuju. Oleh karena itu sekarang saya baca Alkitab minimal 10 pasal. Kalau bisa 15 pasal. Waduh. Pak, saya itu dari tahun 2005 sampai 2017 saya khatam Alkitab setiap tahun, tapi gak ngerti apa-apa. Why? Karena saya kejar tayang. Kalau gak baca Alkitab takut kalau nanti gak diberkati, nanti bisnis saya gimana, nanti ini gimana. Karena ketakutan jadi asal baca. Ternyata yang mengubahkan hidup kita bukan asal baca, tapi revelation, pewahyuan yang kita dapatkan ketika kita membaca firman. Bukan banyaknya, tapi yang kita ngerti. Kita berubah karena kita ngerti. Meditation is God-given process that produces a spiritual experience that causes a permanent change in your thinking. Meditasi, merenungkan firman adalah proses yang diberikan Tuhan yang menghasilkan pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang menyebabkan perubahan permanen di dalam pikiran kita. Nah, saya ini kan sudah hafal sekali dengan kisah 5 roti dan 2 ikan. Lihat itu di gambarnya. Waktu itu saya bilang, Tuhan, ya iya ajalah kalau Tuhan Yesus ya bisa 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang pula. Nah, tapi kalau saya, terus Tuhan ngingetin, as he is so are we in this world. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sama seperti Yesus kita ada di dunia ini. Iya Tuhan, tapi saya masih belum ngeh. Terus Tuhan itu, Roh Kudus itu Allah yang maha baik. Kalau kita nanya, Roh Kudus itu memberikan pengertian saya gampang sekali. Kalau saya ke Amerika, 1 botol aqua ini, air mineral ini berapa harganya? Dolar. Ya, 3 dolar. Sekitar 3 dolar. Kalau kita ke Eropa juga sekitar 3 euro lah gitu. Nah, secara akal ini sama dengan 5 roti 2 ikan. Dilihat saya butuh 10 tapi duitnya cuma ada 3 dolar. Gimana mikirnya coba? Dari mana bisa dapat lebih dari 1? Terus Tuhan ngingetin, 3 dolar itu berapa rupiah Yeni? 50.000 Tuhan. Terus coba dipikir-dipikir, di Indonesia aqua berapa? Noceng. Iya, nah terus Tuhan bilang, kalau yang goban ini buat beli di sana, bisa gak dapat 10? Bisa.
Bisa, bahkan 1 dus, kata-kata Dhamma. Kemudian Tuhan itu memberikan pengertian gini, kalau kamu tuh berdoa, jangan lihat yang ini di dunia, ini gambaran di dunia. Nyatanya kita seperti ini, kita cuman punya $3. Tetapi kalau kita melihat potensi yang ada di dalam roh kita, segala kekayaan dia ada di mana? Di dalam roh kita. Di dalam roh kita ini air mineralnya banyak, berdus-dus. Jadi kalau berdoa jangan lihat yang ini, lihat ke sana. Nah, di alam roh itu tidak ada jarak dan tidak ada waktu, itu ada di dalam kita. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, pada saat itu juga sebetulnya sudah terjawab. Cuma manifestasinya nunggu keesokan harinya. Itulah sebabnya Yesus gak even ngeliat pohon aranya sudah kering atau belum. Petrus yang ribut, guru, pohon ara yang kau kutuk beneran mati. Ya, bukan pakai duit lagi untuk di alam roh, dengan iman. Nah, kita lihat sekarang Ibrani 11 ayat 1 dari Amplified Bible. Bagus sekali. Sekarang iman itu adalah jaminan, pengakuan, akta kepemilikan, sertifikat. Kita punya rumah toh, ada sertifikatnya. Iman itu sertifikat dari hal-hal yang kita harapkan. Sertifikat untuk dapat ini loh. Kalau kita sudah punya sertifikat, kita gagah perkasa, di depan hukum kita menang. Menjadi bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Dan keyakinan akan realitasnya. Karena iman menganggap fakta apa yang tidak bisa diterima oleh panca indera. Kalau Bu Nini ngeliat akuannya cuma 1, tetap 1. Dilihat lagi duitnya cuma ada $3. Tetapi di alam roh punya berkarton-karton, punya banyak. Nah, banyak orang yang bilang gini, Bu Yeni, saya percaya sama Tuhan, saya beriman Bu, tapi kok saya tidak mendapatkan jawaban. Kita sepakat dulu. Firman Tuhan ya dan amin dan tidak pernah gagal. Kalau kita tidak mendapat jawaban doa, kesalahan pasti di pihak kita, bukan di pihak Tuhan. Jadi cek dan recheck. Nah, setelah saya suruh cek, ternyata di sini rahasia. Believing is seeing. Ketika kita beriman, kita melihat di sana akuannya banyak, air mineralnya banyak. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, kita melihat bukan dengan mata, tapi kita melihat dengan pikiran kita. Sekali kita sudah bisa melihat di dalam roh, jawaban doa kita, iman kita terkunci, digembok, sudah enggak bisa. Kita sudah yakin dan manifestasinya tinggal tunggu waktu. Akan terjadi dengan sendirinya. Karena aku percaya, aku berkata-kata. Ketika iman itu sudah terkunci, kita memperkatakan, kita seperti Yesus menciptakan dunia ini melalui perkataan dan itu terjadi. Terima kasih Bu Nini Dhamma. Kasih tepuk tangan untuk Bu Nini dan Dhamma. Iya ya, tenang aja. Mazmur 119 ayat 18 berkata, bukalah mataku untuk melihat. Nah, kalau di TB keajaiban-keajaiban, tapi bahasa Inggrisnya dari TPT itu lebih heboh. The miracle wonders. Miracle itu mukjizat sudah dahsyat ditambah wonders
yang menakjubkan pula yang tersimpan di dalam firman-Mu. Tahukah kita bahwa hidup kita itu supernatural dan spiritual? Maksudnya gimana? Allah kita Allah yang supernatural. Jadi Andrew Wommack bilang kalau hidup kita enggak supernatural, kekristenan kita itu artifisial. Palsu, gak beneran, gak yang asli. Kalau yang asli, hidup kita itu akan supernatural. Hal-hal mujizat itu biasanya kita. Contohnya, tahukah kita sudah terlalu lama di brainwash oleh dunia sehingga kita berpikir bahwa yang nyata itu cara pikir dunia. Padahal yang nyata sesungguhnya cara pikir Allah. Karena orang-orang pinter yang bukunya saya baca dulu, ternyata mereka tuh ngambilnya dari mana? Dari Alkitab. Tetapi ketika mereka mengambil hikmat Alkitab itu dipraktekkan, mereka sukses, kaya, berhasil. Sementara orang Kristen, anak-anak Tuhan males baca Alkitab. Nah, akibatnya kita kalah dengan mereka. Tetapi ada bedanya. Ketika prinsip kebenaran firman Tuhan dipraktekkan tanpa Tuhan, ya mereka dapat kaya, sukses. Tapi mereka stres, penuh kesusahan dalam mendapatkannya. Banyak hal yang mesti dikorbankan. Tetapi Amsal 10 ayat 20 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Di dalam terjemahan NLT mengatakan he adds no sorrow with it. Tidak ada kesusahan, kepedihan di dalam memperolehnya. Nah, kita anak Tuhan lebih dahsyat ketika kita mempraktekkan prinsip itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada kesusahan di dalam memperolehnya. Memperoleh kesuksesan dengan damai sejahtera, tanpa stres, sehat. Pernahkah kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajarkan tentang Yosua masuk ke tanah Kanaan harus menghadapi tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu tebalnya itu 5 kereta berjajar bisa balapan. Bisa bayangin tebalnya tembok Yeriko. Saya membayangkan seperti tol 5 jalur itu. Kalau jalan tol 5 jalur, setebal itu tembok Yeriko. Menghadapi mereka harus ketika masuk tanah Kanaan harus menghadapi tembok Yeriko. Secara akal gimana caranya? Kita mau menghancurkan tembok Yeriko pakai tukang berapa banyak, keburu yang di sana sudah nyerang Yosua dan kawan-kawan. Tetapi cara Tuhan menyelesaikan itu dengan cara rohani. Suruh kelilingi 6 hari, setiap hari sekali, dan pada hari ke-7 7 kali, dan tembok runtuh secara supernatural. Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu suruh ngeliatin apa? Mereka melihat tembok yang secara akal tidak mungkin dihancurkan dengan kekuatan manusia, dan mengubahnya, merenungkan, mengubahnya menjadi melihat kekuatan Allah. Ketika iman sudah klik, mereka bersorak dengan caranya Tuhan, tembok Yeriko runtuh. Next. Banyak di antara kita yang tidak menyadari jati diri kita. Kita seringkali
menuduk-duduk sama orang dunia, tidak tahu bahwa kita ini anak raja. Pola pikirnya juga pola pikir masih yang kekurangan terus aja. Kalau ada kesempatan, aduh dimanfaatkan. Segala macam hal-hal yang takut kekurangan. Selalu berusaha mendapatkan lebih. Padahal pola pikir kerajaan Allah itu justru kita berkelimpahan. Semakin kita memberi, semakin banyak yang lewat. Jadi pola pikir dunia itu kekayaan dihitung dengan uang. Tetapi kita enggak. Kekayaan kita ada di dalam firman Tuhan. Makanya tadi dikatakan agar aku tuh tahu miracle wonders yang tersimpan di dalam firman-Mu. Sekali kita sudah mendapatkan kekayaan di dalam firman, gampang mau dijadiin apa aja. Jadiin aset, jadiin duit, jadiin kesempatan, itu semua bisa. Bahwa sesungguhnya kita ini pangeran dan putri raja. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, belajarlah untuk melihat dari sisi posisi anak raja. Ada papanya teman saya di Surabaya, orang kaya. Tapi ngecek-ngecek gitu kan pakaiannya sederhana. Dia kalau mau beli sesuatu semua kenal dia, siapa yang gak kenal dia? Jadi dia gampang aja, beli, bayarnya nanti ya, iya aja gitu. Karena nanti kalau bayar dia pasti dilebih-lebihin, karena dia selalu suka memberi. Nah dia tahu jati dirinya, jadi dia gak bingung. Aduh QR mana ya, ATM mana, orang sudah kenal dia. Ketika kita mentalnya bahwa kita anak raja, kita anak raja enggak ada yang oke, ada makanan sisa cepet-cepet bawa gitu, enggak. Nah kita lihat Abraham dan Lot sama-sama kaya, ternaknya banyak sampai tempatnya enggak cukup. Sehingga Abraham bilang, Lot, daripada kita ribut, udah kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot itu kan pengusaha. Dia cepat, pintar. Langsung dia lihat mana tempat yang subur, yang ada air dan sebagainya. Lot memilih tempat yang subur. Abraham gak problem. Oke, pilih aja. Bahkan Lot itu memilih di dekat Sodom dan Gomora, dia gak peduli meskipun Sodom dan Gomora itu penuh dengan dosa. Yang penting cuan. Itu yang terjadi dan kita tahu nanti akhirnya Lot juga mengalami banyak kesulitan karena dia bergaul dengan orang yang salah. Abraham tahu berkat mengikuti Abraham, bukan dia yang cari-cari berkat. Jadi gak perlu nomor rumah harus 888, nomor 4 juga kalau kita di sana otomatis jadi berkelimpahan. Di mana Abraham berada, tempat itu akan menjadi taman yang subur. Tanah yang kering jadi subur karena ada Abraham di sana. Dan kalau kita baca Alkitab, itu jangan kita cuman, wih enak yo Abraham. Kita membaca Alkitab karena kita mau mencari harta karun kita. Kalau Abraham ya, saya juga ya. Di mana ada kita, di situ berkat mengejar kita. Tanah gersang jadi taman yang subur. Itu yang terjadi dengan Abraham. Karena itu baca baik-baik firman dan renungkan, oh ternyata aku tuh sama seperti
seperti Abraham. Gitu loh. Jadi nanti sikap kita juga kayak sikap Abraham. Jadi tidak kesenggol sedikit bacok gitu, enggak. Karena saya tahu cincai gak apa-apa. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6. Pada waktu itu Israel sedang berperang dengan Aram. Uniknya ada Nabi Elisa yang setiap kali Raja Aram punya strategi, dia kasih tahu sama Raja Israel. Aram mau gini, Aram mau gitu. Akibatnya Aram itu kalah terus sampai Raja Aram itu penasaran. Ini siapa ya mata-mata di tempatku? Kok semua strategiku itu ketahuan, pasti ada pengkhianat. Sampai pegawai-pegawai dari Raja Aram itu bilang, bukan, tapi karena ada Elisa. Bahkan apapun yang tuanku katakan di kamar tidur, Elisa tahu. Nah, stop sini dulu. Sadar gak bahwa kalau kita baca Alkitab, Elisa seperti itu, kita juga. Berarti kita juga dapat, kita bisa tahu strategi-strategi kompetitor, strategi yang lain yang mau menyerang kita udah ketahuan dulu. Kalau kita mau beneran deket sama Tuhan. Ketika kita beneran seperti itu, maka perang apa aja kita pasti menang, udah ketahuan dulu rahasianya. Kemudian Raja Aram marah, kirim pasukan, dia mau menangkap Elisa. Ketika itu pagi-pagi bujang Elisa kaget. Tuanku, banyak tentara dari Raja Aram datang. Elisa tenang aja. Terus dia bilang, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mata bujangnya dibuka. Ketika mata bujangnya dibuka, dia bisa melihat ada pasukan malaikat yang besar mengelilingi mereka. Siapa takut kalau kita punya bala tentara malaikat segitu banyak. Nah, saya juga ketika saya baca ini, saya sadar ternyata saya punya malaikat. Jangan didiemin dong, jangan dianggurin katanya gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sama Pak Indra ke Bandung. Waktu pulang pagi-pagi jam 6 Pak Indra bilang jam 6 pagi. Yuk cepet pulang biar gak kena macet katanya. Jadi jam 6 kami berangkat dari Bandung. Biasanya perjalanan Bandung sampai Navapak itu 3/4 jam kalau berangkat siang. Jadi sekitar 9/4. Tapi karena saya berangkat jam 6, maka GPS bilang saya sampai Navapak 8.45. Begitu turun tol MBZ, nah mulai macet. Sampai ke arah Pondok Indah itu, Pak Indra biasa. Waduh, kurang pagi sih tadi, coba setengah jam lebih pagi. Enggak kena macet, ini merah tua loh, wah gitu. Terus, iya merah tua, merahnya beneran ini. Macet total ini pasti itu sampai Pondok Indah. Saya gak banyak ngomong, saya tahu saya punya malaikat. Saya berdoa. Dalam nama Yesus, malaikat buka itu macet. Ya sudah kayaknya itu natural, biasa aja. Cuman Pak Indra kan memang suka motong-motong. Lewat kiri, motong satu. Kelihatannya natural, tapi saya sampai rumah 8.32. Jadi apa yang dikatakan
firman Tuhan itu sebetulnya nyata betul-betul. Tergantung kita percaya enggak dan kita mau memanfaatkannya atau enggak. Atau kita merasa enggak bahwa Tuhan sudah kasih kita malaikat supaya kita beneran ditolong ketika menghadapi banyak hal. Kita punya banyak senjata yang bisa kita pergunakan. Saya senang sekali dengan quote-nya dari Dr. Grefo Dollar. I believe that God is my only source. Only, satu-satunya. Karena kita kan seringkali menganggap, iya Tuhan sumberku di samping yang lain-lain. Kelihatannya quote ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Tetapi ketika kita hidupi itu jadi spesial. Dulu saya itu menganggap bisnis saya itu sumber berkat saya. Jadi kalau ada yang mengganggu bisnis saya, wah sudah kebakaran jenggot. Gak ada jenggot masalahnya, pinjem jenggotnya Pak Delby. Nah, tetapi ketika saya merenungkan firman, kemudian saya tahu bahwa sumber berkat saya itu Tuhan. Maka karyawan di hijack gak apa-apa, sumber berkatku Tuhan. Ketika saya gak stres beneran, Tuhan tunjukkan hal yang berbeda. Karena ketika iman kita terkunci, kita yakin Tuhan satu-satunya sumber berkat kita. Iblis pun udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita setengah-setengah ragu-ragu, maka iblis akan cari cara untuk bikin kita stres. Meskipun ada yang di hijack, ternyata gak bisa ngapa-ngapain juga. Oke-oke aja semua. Bahkan kesaksian dari anak saya, dia bilang begini, Mah percaya gak? Pada waktu itu ada karyawannya dia yang kerjaannya kurang bagus. Karena dia kan punya di Jakarta dan di Surabaya. Ada barangku yang 3 bulan itu kosong. Terus beberapa barang yang laku stok sampai kekurangan. Dia bilang, wah aku tuh sudah galau setengah mati. Pasti omset turun. Apa yang terjadi? Akhir bulan omsetnya nggak turun. Barang yang dia stoknya ada, yang mestinya nggak seberapa laku, bisa laris manis. Omset dia tetap. Cuman kan kita itu seringkali terjebak oleh pola pikir kita. Ada barang kosong, pasti omsetku turun, keuntunganku turun, ini itu. Kalau kita hidup berdasarkan prinsip kerajaan Allah, yang dunia itu tunduk sama yang rohani. Yang jasmani tunduk sama yang rohani. Itu terbukti. Kalau gak percaya, praktek sendiri. Nanti kalau sudah merasakan baru tahu. Next. Nah, dalam hidup ini kadangkala ada masalah yang datang tanpa diundang. Pak Dolvi selalu ngomong, saya nggak mau masalah. Saya juga nggak mau. Tapi masalah itu kalau datang nggak pernah ketok pintu, nggak pernah kulo nuwun, nggak pernah permisi, tahu-tahu datang aja. Kalau bukan buah dari kesalahan kita, bukan buah dari dosa kita, ini prinsip ini boleh. Tidak ada orang yang mau menyepak anjing mati, kata Dale Carnegie. Anjing mati, receh, gak ada. Ngeliat iya di RW. Orang nyepak aja gak sudi, gitu loh. Jadi, kalau kita menghadapi masalah,
kita tahu berarti kita itu sesuatu loh. Karena iblis tahu masa depan kita luar biasa. Kenapa Pak Iwan sama Bu Heni yang kena COVID? Karena iblis tahu ini punya, wah ini masa depannya, potensinya, wah bahaya ini. Iblis berusaha mengalahkan Pak Iwan dan Bu Heni. Tetapi ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan, kita ngikut caranya Tuhan, justru oleh Tuhan batu halangan itu akan dijadikan batu pijakan agar kita bisa naik ke tempat yang tinggi yang tidak bisa dicapai tanpa adanya batu halangan itu. Jadi penting ketika ada masalah, tahu, iblis tahu aku punya potensi nih, makanya dia mau gangguin. Kalau yang gak ada potensinya sih, udah biarin gitu. Gak penting gitu, kecil, receh gitu. Tapi kalau kita menyelesaikannya dengan cara kita sendiri, rancangan iblis terjadi, masa depan kita gone. Tapi kalau kita mau menyelesaikannya dengan cara Tuhan, masalah ini akan menjadi batu pijakan untuk kita naik ke tempat yang tinggi yang tidak bisa dicapai tanpa ada batu itu. Kita dengarkan kesaksiannya Pak Iwan bagaimana di tengah-tengah COVID ganas-ganasnya semua bilang tabung oksigen gak ada, dapat berlebihan. Obat langka bisa ditawar-tawarin, ada yang nawarin. Pelajarannya karena Tuhan tapi juga karena mereka pada saat sudah lama mereka selalu berbagi. Sehingga ketika mereka butuh buahnya ada. Oleh karena itu dalam keadaan kita baik tetaplah menabur. Apapun keadaannya tetap menabur. Kebaikan, uang, apa aja, ilmu, firman. Karena itu semua benih. Nanti pada waktu kita butuh semua itu tersedia. Lukas 7 ayat 21 berkata, kerajaan Allah ada di dalammu. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Tadi kita sudah belajar ya, di dalam roh kita. Mazmur 103 ayat 19 berkata, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sebutin apa aja. Keuangan, sakit penyakit, butuh terobosan, butuh apa. Itu termasuk di dalam segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Gak ada yang kelewatan. Nah, Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita sudah diberikan otoritas. Yang suruh melepas siapa? Kita. Jadi jangan nyuruh Tuhan lagi. Tuhan sembuhkan saya, bukan gitu. Otoritas di kamu kerjakan bagianmu. Ketika kita membaca firman bukan cuman dibaca kayak orang baca koran. Minta tuntunan Roh Kudus. Sehingga firman itu menjadi hidup dan lihat kita ada di dalam situasi itu. Lihat kita seperti Elisa, lihat kita seperti Abraham. Demikian kita akan lama-lama kita akan bersikap seperti anak raja. Karena kalau anak raja bersikap itu beda sama orang biasa-biasa. Saya
tutup dengan kesaksian. Ada kesaksian ini dari teman saya. Teman saya itu bermasalah dengan pemerintah. Pokoknya dia melakukan kesalahan sehingga tiba-tiba datang surat. Dia mesti bayar dalam jumlah besar. Kalau sama pemerintah, kita mau ngeyel gak ngeyel kan terserah. Waktunya berjalan, dendanya itu jalan terus. Dan mereka selalu bilang, ya peraturannya undang-undang nomor sekian begini gitu. Nah, awalnya mereka itu tidak terima. Sehingga mereka pakai pengacara, nuntut. Dituntut, kalah. Sudah habis 300 juta. Terus pengacaranya bilang, gini aja Pak, perusahaan Bapak ditutup aja. Ini biayanya lebih rendah daripada Bapak bayar segitu. Karena kesalahannya dan plus dendanya, kalau dicicil dia harus nyicil 10 tahun. Jadi itu jumlah yang sangat besar. Makanya dia bela-belain ratusan juta juga dia bayar. Kalah. Terus diajarin minta ditutup 40 juta. Tapi Tuhan itu baik karena mereka berdua anak Tuhan. Ya mereka nyicil tapi sambil nuntut gitu. Nah terus Tuhan itu pakai salah satu karyawan dari pengacara ini. Kasih tahu bocoran. Padahal itu karyawan pengacaranya, tapi sudahlah Bu, percuma. Ibu itu sudah salah. Itu sebetulnya sudah enggak ada celahnya untuk kamu tuh nuntut. Yang namanya pemerintah itu rak menangan, dia ngomong gitu. Akhirnya dia enggak jadi nutup perusahaan itu. Dan di belakang hari dia sadar, kalau dia nutup perusahaannya, dia bukan lagi urusan perdata tapi jadi urusan pidana. Terus teman saya ini akhirnya sudah putus asa, baru beneran datang sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh maha baik. Ketika kita sudah putus asa baru datang juga ditolongin. Pada suatu hari ketika dia baca firman, dia baca tentang Tuhan Yesus sama Petrus yang mau lewat harus bayar pajak. Padahal pajak harusnya yang bayar orang asing. Mereka harusnya enggak bayar. Tapi Tuhan Yesus bilang supaya enggak jadi batu sandungan, Petrus suruh mancing ikan. Ikan pertama di mulutnya ada berapa dirham itu? 2 koin. Untuk bayarlah pajak untukmu. Dan terus teman saya tuh sadar. Oke Tuhan, aku tuh mau bayar sudah 10 tahun ya 10 tahun. Terus dia jalan nyicil. Tuhan itu ketika kita taat, saya belajar banyak. Sikap hati kita itu penting. Ketika kita menyerah sama Tuhan, pandemi gak bisa kemana-mana. Omset dia bisa 2 kali lipat tahun pertama. Sehingga dia bisa nyicil hutangnya lebih banyak. Tahun kedua pandemi 2 kali lipat dari omset pandemi tahun pertama. Berarti 4 kali lipat sebelum pandemi. Dia bilang, padahal ya Bu Yeni, langganan saya juga gak ada yang baru. Ya langganan yang lama wong saya gak bisa kemana-mana. Mau nawarin barangnya juga gak bisa. Tetapi ketika kita mau taat, ikut caranya Tuhan, yang tidak terpikirkan itu terjadi. Dan itu belum stop sampai di situ. Akhir tahun kemarin, kepala yang ngurusin punya dia itu orang Kristen. Mau pindah. Aduh dia sudah galau setengah mati. Waduh kepalanya yang orang Kristen pindah,
nanti gantinya siapa? Dia kan takut sekali kalau gantinya lebih jahat lagi. Nanti dia harus bayar yang gimana? Karena dia sudah bayar selama pandemi itu 2 tahun dengan baik. Ganti kepala yang baru, Muslim. One day dia heran. Biasanya itu dia dapat kode untuk nyicil. Kok nggak dapat kode? Kemudian ya sudahlah wong liburan. Dia liburan dulu Desember. Kemudian Januari, Pak, saya kok belum dapat kode billingnya untuk bayar ya. Disuruh menghadap. Bu, sebetulnya dokumen ibu itu sudah nggak ada loh Bu. Dia bilang gitu. Sudah gini aja Bu. Ibu stop nyicil. Saya aturnya Bu. Teman saya sampai terpukau luar biasa. Kok bisa? Itulah yang tadi saya katakan, penyelesaian masalah kita rohani dan supernatural. Ikut caranya Tuhan. Kalau kita ngikut cara kita, itu habisnya justru banyak sekali, dan cara Tuhan itu selalu supernatural. Jadi mari kita jadi anak-anak Tuhan yang cepek hun, 100% kita ikut Tuhan, ndak ke kanan kiri. Penutup, God is looking for those with whom He can do the impossible. Tuhan mencari orang-orang yang dengannya Dia dapat melakukan hal-hal yang mustahil, yang bagi orang dunia namanya mukjizat. Tetapi sayangnya banyak di antara kita yang merencanakan hanyalah hal-hal yang dapat dikerjakan oleh kita sendiri. Tetapi itu beda dengan TLW. Di TLW kita siap menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal di impossible. Amen. Tuhan Yesus memberkati.